Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang kuli bangunan diundang buka puasa di rumah polisi wanita kaya. Awalnya terasa biasa, hingga satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kemewahan ini? Tonton sampai habis karena kisah ini akan mengejutkan dan membuatmu tidak percaya dengan apa yang terjadi selanjutnya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Joko mengusap keringat di dahinya. Matahari sore masih terasa menyengat meski azan maghrib sudah hampir berkumandang. Tangannya yang kasar memegang sekop, menyelesaikan pekerjaan terakhirnya di proyek rumah mewah itu. Hari ini, perutnya hanya diisi dengan air putih dan sedikit nasi yang tersisa dari sahur tadi. Saat ia hendak berkemas, suara seorang wanita memanggilnya. "Sini sebentar," ujar Bu Siska, pemilik rumah itu. Joko menghentikan langkahnya. Ia ragu, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menolak. Ia mendekat, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Kamu sudah ada tempat buat berbuka?" tanya Bu Siska dengan suara tegas. Joko terdiam. Selama ini, ia terbiasa berbuka di warung sederhana, membeli gorengan murah atau sekadar air teh manis. "Belum, Bu," jawabnya jujur. Bu Siska menatapnya sesaat sebelum berkata, "Ikut aku ke dalam. Kamu bisa berbuka di sini." Joko terkejut. Ia tak pernah membayangkan akan duduk di meja makan rumah mewah seperti ini. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Bu Siska yang membuatnya merasa aneh. Seolah-olah, ia pernah mengenal wanita itu sebelumnya. Joko melangkah masuk rumah itu dengan ragu. Kakinya masih berdebu oleh semen, dan ia khawatir meninggalkan jejak di lantai marmer yang mengilap. Di ruang makan, sebuah meja panjang telah tertata rapi. Piring porselen berisi makanan yang tampak begitu lezat, jauh dari menu sederhana yang biasa ia santap. Daging panggang, sup bening beraroma rempah, dan buah-buahan segar tersaji di sana. Ia merasa tak pantas duduk di kursi itu. Namun, saat Bu Siska menarik kursinya sendiri, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Pelayan rumah berdiri di sudut ruangan. Ada tatapan aneh di wajah mereka, seakan menyimpan sesuatu yang tak boleh diucapkan. "Silakan makan," kata Bu Siska, suaranya tenang namun terasa mengintimidasi. Joko menelan ludah. Ia mencoba mengambil segelas air, tetapi saat mengangkatnya ke bibir, tangannya sedikit gemetar. Bu Siska menatapnya tajam. "Kenapa? Kamu terlihat tegang." Joko mencoba tersenyum, tetapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ruangan ini, bau ini, semua terasa familiar. Namun, ia yakin ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di rumah itu. Ataukah tidak? Joko menunduk, mencoba fokus pada makanan di hadapannya. Namun, setiap suapan yang masuk ke mulutnya terasa asing, seolah-olah ia pernah mencicipi hidangan seperti ini sebelumnya, tetapi entah di mana. Bu Siska duduk di seberangnya, mengamati dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas, tetapi sorot matanya terasa seperti menunggu sesuatu. "Kamu sudah lama bekerja sebagai kuli bangunan?" tanyanya, tiba-tiba. Joko mengunyah pelan sebelum menjawab. "Iya, Bu. Sejak masih muda." Bu Siska tersenyum tipis. "Pernah kerja di daerah ini sebelumnya?" Joko mengernyit. Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatnya gelisah. "Saya tidak ingat. Mungkin pernah, mungkin tidak," jawabnya. Suasana sejenak menjadi hening. Di luar, suara azan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka telah tiba. Joko menghela napas dan kembali makan, tetapi di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Di rak kayu di sudut ruangan, ada sebuah foto lama yang dibingkai rapi. Tangannya tanpa sadar berhenti mengangkat sendok. Di foto itu, ada seorang pria yang mirip dengannya,
berdiri di samping seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Bu Siska. Joko merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Siapa pria itu? Dan kenapa wajahnya begitu mirip dengannya? Joko tidak bisa mengalihkan pandangannya dari foto itu. Wajah pria di dalamnya begitu familiar, seolah-olah ia melihat bayangannya sendiri dari masa lalu. Bu Siska menyadari tatapan Joko dan ikut melirik ke arah rak kayu itu. Senyumnya samar, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Kamu memperhatikan foto itu?" tanyanya. Suaranya terdengar lembut namun penuh makna. Joko menelan ludah. "Siapa dia, Bu?" Bu Siska tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan pelan menuju rak, lalu mengambil bingkai itu. Tangannya mengusap kaca dengan gerakan perlahan sebelum menaruhnya di atas meja, tepat di hadapan Joko. "Kamu yakin tidak mengenalnya?" Joko semakin gelisah. Ia mencoba mengingat, tetapi kepalanya terasa berat. Ada sesuatu yang menghalangi ingatannya, seolah ada bagian dari masa lalunya yang terkunci rapat. "Tidak, saya tidak ingat," jawabnya lirih. Bu Siska menghela napas panjang. Ia menatap Joko dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kecewa dan penuh harapan. "Kamu pernah bekerja di rumah ini dulu," katanya pelan. "Bukan hanya sebagai kuli bangunan." Joko terdiam. Kata-kata itu bagai gemuruh di kepalanya. "Bukan hanya sebagai kuli," ulangnya dengan suara bergetar. Bu Siska mengangguk. "Kamu lebih dari itu. Kamu punya peran yang jauh lebih besar di sini." Joko merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan yang paling penting, siapa dirinya sebenarnya? Joko merasakan udara di ruangan itu semakin menekan. Ia menatap Bu Siska, mencari jawaban di wajahnya, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan yang semakin sulit dibaca. "Apa maksudnya, Bu?" "Saya tidak mengerti," katanya dengan suara serak. Bu Siska menarik napas panjang, lalu duduk kembali di kursinya. Tangannya meremas jemarinya sendiri, seolah tengah mempertimbangkan sesuatu yang besar. "Kamu dulu bekerja di rumah ini, Joko," katanya perlahan. "Tapi bukan sebagai kuli bangunan. Kamu lebih dari itu." Joko semakin bingung. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh yang semakin kuat dalam dadanya. "Saya tidak ingat pernah bekerja di sini, Bu," ucapnya. Bu Siska tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu. "Tentu saja. Karena seseorang membuatmu melupakan semuanya." Joko terdiam. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang familiar, tapi ia tidak tahu kenapa. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Suaranya bergetar. Bu Siska menatapnya tajam. "Dulu, kamu adalah orang yang sangat penting dalam hidupku, Joko. Tapi sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatmu menghilang bertahun-tahun." Joko semakin tak mengerti. Kepalanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari ingatannya, tapi terhalang oleh sesuatu yang lebih besar. "Lihat foto ini baik-baik," lanjut Bu Siska, mendorong bingkai itu ke arahnya. "Lihat pria itu. Lihat matanya. Lihat senyumnya." Joko menatap foto itu sekali lagi. Dan saat itu juga, sesuatu di kepalanya mulai berdenyut. Bayangan-bayangan asing melintas di pikirannya. Sebuah rumah, suara tawa, suara seseorang memanggil namanya. Dan kemudian, kegelapan. Ia mendongak, menatap Bu Siska dengan wajah penuh ketakutan. "Siapa saya sebenarnya, Bu?" Bu Siska tidak langsung menjawab. Ia menatap Joko lama sebelum akhirnya berkata pelan, namun penuh makna. "Kamu adalah suamiku." Joko merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Joko membeku di tempatnya. Kata-kata Bu Siska menggema di kepalanya, tapi otaknya menolak untuk percaya. Apa maksudnya, Bu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Siska menghela napas, lalu bersandar di kursinya. "Aku tidak sedang bercanda, Joko.
Kamu adalah suamiku. Joko menggeleng cepat. Tidak mungkin. Saya hanya seorang kuli bangunan. Saya tidak ingat menikah, apalagi dengan ibu. Bu Siska menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Itulah masalahnya. Joko, kamu tidak ingat. Seseorang telah menghapus ingatanmu. Joko merasa kepalanya semakin berat. Denyutan di pelipisnya makin kuat, seperti ada sesuatu yang terkunci dan kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bagaimana bisa? Bisiknya. Bu Siska mengambil gelasnya, menyesap sedikit air, lalu menatapnya tajam. Dulu kita hidup bahagia. Kamu bukan hanya suamiku, tapi juga ayah dari anak kita. Joko tersentak. Anak. Bu Siska mengangguk pelan. Ya. Kita punya seorang anak laki-laki, Joko. Tapi suatu malam, sesuatu terjadi. Kamu menghilang tanpa jejak. Aku mencarimu bertahun-tahun, tapi tidak pernah menemukanmu. Sampai akhirnya. Bu Siska mengangkat tangan, menunjuk ke arah Joko dengan tatapan tajam. Sampai akhirnya, kamu berdiri di hadapanku hari ini, tapi dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Seperti orang asing yang tidak mengenalku. Joko semakin gemetar. Ini semua terlalu gila. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin melupakan semuanya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak. Ada sesuatu yang perlahan keluar dari tempatnya tersembunyi. Suara tawa seorang wanita. Suara seorang anak kecil memanggilnya, "Ayah." Rumah dengan aroma yang sama seperti tempat ini. Joko merasakan sesuatu di dadanya mulai runtuh. Siapa yang melakukan ini pada saya? Tanyanya. Suaranya bergetar. Bu Siska tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Seseorang yang tidak ingin kita bersama." Dan saat itu juga, ingatan pertama itu muncul. Bayangan wajah seseorang yang samar, tapi dengan senyum yang penuh kebencian. Seseorang yang telah menghancurkan hidupnya. Joko merasakan tubuhnya melemah. Ia menatap Bu Siska dengan mata yang penuh kebingungan, sementara pikirannya terus berusaha menangkap bayangan samar yang mulai muncul di kepalanya. Seseorang yang tidak ingin kita bersama, ulangnya pelan. Bu Siska mengangguk. Kamu dulu pria yang sangat berbeda, Joko. Bukan hanya seorang kuli bangunan, tetapi seorang pria pekerja keras yang sedang membangun bisnisnya sendiri. Kamu punya impian besar, dan aku selalu ada di sampingmu. Joko berusaha mencerna kata-kata itu, tapi rasanya seperti mendengar kisah orang lain. Lalu, apa yang terjadi? Bu Siska menundukkan kepala. Matanya menerawang ke arah jendela, seolah mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Malam itu, ada seseorang yang datang ke rumah kita. Seseorang yang kamu percaya. Tapi ternyata, dialah yang menghancurkan semuanya. Joko mengerutkan kening. Siapa? Bu Siska menarik napas dalam. Bibirnya sedikit bergetar sebelum ia akhirnya menjawab. Saudaramu sendiri. Joko terdiam. Ruangan terasa sunyi. Saudara. Bu Siska mengangguk. Adik kandungmu, Dani. Joko mencoba mengingat nama itu, tapi yang ia rasakan hanyalah sakit kepala yang semakin menusuk. Dia mengkhianatimu, Joko, lanjut Bu Siska dengan suara dingin. Dia yang membuatmu menghilang. Dia yang membuatmu melupakan segalanya. Dan dia yang mengambil semua yang kita miliki. Joko merasakan tubuhnya menegang. Satu potongan ingatan kecil muncul, wajah seorang pria muda dengan senyum licik, berdiri di bawah cahaya lampu redup. Suaranya menggema di dalam kepala Joko. Maaf, Kak, tapi dunia ini tidak cukup untuk kita berdua. Seketika, Joko merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah. Dani. Satu nama itu kini memenuhi pikirannya, membawa perasaan marah yang tak bisa dijelaskan. Aku harus menemukannya, kata Joko. Suaranya rendah dan bergetar. Bu Siska menatapnya tajam.
Aku sudah menunggu saat ini bertahun-tahun. Joko. Ia bersandar, lalu berkata pelan, namun penuh makna. Aku tahu di mana dia. Dan saat itu juga, Joko tahu, perjalanan ke masa lalunya baru saja dimulai. Malam itu, Joko duduk di teras rumah Bu Siska, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Udara terasa dingin, tapi pikirannya lebih kacau daripada udara yang menusuk tubuhnya. Dani. Nama itu berputar-putar di dalam kepalanya. Adik kandungnya sendiri. Ia mengepalkan tangan. Masih sulit dipercaya bahwa orang yang seharusnya menjadi saudara justru adalah penghancur hidupnya. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Bu Siska berjalan mendekat, membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di atas meja kecil di samping Joko, lalu duduk di kursi sebelahnya. Kamu kelihatan berbeda sekarang, katanya pelan. Joko mendesah. Saya masih belum bisa percaya. Bu Siska tersenyum tipis, tapi ada kepedihan dalam sorot matanya. Aku tahu ini sulit, Joko. Tapi kenyataannya, Danilah yang merencanakan semuanya. Dia ingin mengambil semua yang kamu miliki, termasuk aku. Joko menoleh cepat. Maksudnya? Bu Siska mengangguk pelan. Dani selalu iri padamu. Sejak dulu, dia ingin memiliki semua yang kamu punya. Saat kamu menghilang, dia datang padaku. Dia berpura-pura membantu, tapi sebenarnya dia hanya ingin mengambil tempatmu. Joko mengepalkan rahangnya. Sekarang, potongan-potongan ingatan semakin jelas. Dani, pria yang selalu tersenyum di depannya, tapi ternyata menyimpan niat busuk. Di mana dia sekarang? Suara Joko terdengar lebih berat. Bu Siska menatapnya dalam-dalam. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, aku menemukannya. Joko menahan napas. Dani sekarang tinggal di sebuah villa di luar kota. Dia hidup dalam kemewahan, dengan harta yang seharusnya milikmu. Joko bangkit berdiri. Dadanya naik turun. Napasnya memburu. Aku harus menemuinya, katanya tegas. Bu Siska tetap duduk, menatapnya lekat-lekat. Kamu yakin sudah siap? Joko menggertakkan giginya. Aku harus tahu kebenaran. Aku harus mengingat semuanya. Bu Siska menghela napas, lalu berdiri. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sesuatu di tangannya. Sebuah kunci mobil. Kalau begitu, ayo, kita selesaikan ini malam ini juga. Joko menatap kunci itu, lalu menatap Bu Siska. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya tentang mengingat masa lalu. Ini tentang menghadapi pengkhianatan yang telah merenggut segalanya darinya. Dan malam ini, ia akan mencari jawabannya. Mobil melaju menembus jalanan sepi menuju villa yang disebut Bu Siska. Sepanjang perjalanan, Joko menatap keluar jendela. Pikirannya berputar-putar dengan ingatan yang mulai kembali, meski belum utuh sepenuhnya. Dani. Nama itu terus menghantui pikirannya. Wajah adik kandungnya mulai muncul dalam bayangan samar. Dahulu, mereka sering bermain bersama. Dani selalu mengikutinya kemana-mana, seolah mengaguminya. Tapi, kapan semuanya berubah menjadi kebencian dan pengkhianatan? Bu Siska yang mengemudi di sebelahnya sesekali meliriknya. Kamu kelihatan gelisah. Joko menghela napas panjang. Saya hanya masih sulit menerima semua ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang akan saya katakan saat bertemu dengannya. Bu Siska tersenyum miris. Terkadang, kata-kata tidak diperlukan. Kadang kebenaran hanya bisa dihadapi dengan keberanian. Joko diam. Ucapan Bu Siska terasa begitu dalam. Mereka sampai di sebuah kawasan perbukitan. Sebuah villa besar berdiri megah di ujung jalan berbatu. Cahaya lampu luar menerangi pekarangan yang luas, dan dua mobil mewah terparkir di halaman. Bu Siska mematikan mesin. Kita sampai. Joko menatap villa itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah ini karena amarah,
ketakutan, atau keduanya. Ayo, ajak Bu Siska. Mereka keluar dari mobil dan berjalan mendekati pintu utama. Sebelum Joko sempat mengetuk, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Seseorang sudah menunggu di sana. Dani. Ia berdiri dengan santai, mengenakan kemeja mahal dan senyum penuh ejekan di wajahnya. "Kakakku yang hilang akhirnya pulang," katanya dengan nada sinis. "Dan ternyata, kau membawa istrimu juga." Joko merasakan amarah menyala dalam dirinya. Ia mengepalkan tangan. "Dani." Suaranya bergetar menahan emosi. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Dani tertawa pelan. "Melupakan segalanya lebih baik, bukan? Dunia ini lebih mudah tanpa kamu." Joko melangkah maju, tapi Bu Siska menahan lengannya. Dani melipat tangan di dadanya. "Kau mau apa sekarang? Mengambil semuanya kembali?" Joko menatapnya tajam. Ia datang bukan hanya untuk menuntut jawaban, tapi untuk menuntut keadilan. Joko menatap Dani tanpa berkedip. Amarahnya berkecamuk, tapi ia berusaha mengendalikan diri. "Apa maksudmu dengan lebih mudah tanpa aku?" tanyanya. Suaranya berat. Dani tersenyum miring. Ia menepuk-nepuk bahunya sendiri, seolah bersiap untuk pertunjukan besar. "Kakak, kalau kau tidak ada, semua jadi lebih sederhana. Bisnis, harta, dan tentu saja, wanita." Bu Siska mengepalkan tangan. "Kamu pria busuk, Dani." Dani tertawa. "Kakak terlalu baik. Selalu memikirkan orang lain. Selalu ingin berbagi. Tapi aku menginginkan semuanya. Dan saat kesempatan itu datang, aku tidak menyia-nyiakannya." Joko merasa kepalanya berdenyut. Potongan-potongan ingatan berkelebat di pikirannya. Suara ledakan, jeritan, dan wajah Dani yang tersenyum puas. Joko terhuyung mundur. Nafasnya memburu. Kau yang membuatku celaka." Dani mengangkat bahu. "Hanya sedikit bantuan pada takdir. Kau tahu, kecelakaan itu bukan kecelakaan." Joko terdiam. Tangannya gemetar. Bu Siska mencengkeram lengan Joko. "Joko, ingatlah semuanya." Dan saat itu, potongan terakhir ingatannya kembali. Malam itu, ia sedang mengendarai mobilnya menuju rumah. Dani menelepon, memintanya bertemu di sebuah lokasi terpencil dengan alasan ada masalah mendesak. Joko datang tanpa curiga. Tapi begitu ia sampai di sana, segalanya berubah. Dani sudah menunggu. Dan di baliknya, ada orang-orang yang tidak dikenal. Lalu, ledakan itu terjadi. Mobil Joko terhempas. Dunia berputar. Ia mendengar Dani berkata sesuatu, tapi suara itu semakin menjauh hingga akhirnya, semuanya menjadi gelap. Joko menatap Dani dengan tatapan penuh kebencian. "Kau mencoba membunuhku." Dani tersenyum tipis. "Bukan mencoba. Seharusnya kau sudah mati." Kesadaran itu menghantam Joko seperti gelombang pasang. Adiknya sendiri telah merencanakan pembunuhannya. Bu Siska bergerak lebih dulu. Dengan cepat, ia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, sebuah pistol. Dani terkejut. "Oh, jadi sekarang kau main kasar." Bu Siska menodongkan senjatanya dengan tangan mantap. "Ini bukan main-main. Dani, aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun." Joko mengangkat tangannya perlahan. "Siska." Tapi sebelum kata-kata keluar, Dani melangkah ke samping dan menekan sesuatu di sakunya. Joko merasakan firasat buruk. Lalu tiba-tiba, dor. Suara tembakan meledak di udara. Joko membelalakan mata. Seseorang jatuh. Dan saat darah mulai menggenang di lantai, ia tahu, takdir telah mengambil keputusan. Tubuh Dani terhuyung ke belakang. Tangan kanannya masih menggenggam pistol kecil yang baru saja ia tembakkan. Matanya membelalak, seakan tak percaya. Di depannya,
Joko berdiri dengan wajah terkejut. Dadanya terasa panas. Tangannya bergerak ke perutnya. Lalu ia merasakan sesuatu yang basah. Darah. Bu Siska berteriak. Joko! Tapi sebelum Joko sempat bereaksi, Bu Siska menekan pelatuk senjatanya lagi. Dor! Peluru melesat mengenai bahu Dani, membuatnya terjatuh. Ia mengerang. Tangannya yang memegang pistol melemah. Joko terhuyung mundur. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Pandangannya mulai kabur. Bu Siska segera berlari menghampirinya dan menahan tubuhnya sebelum jatuh ke lantai. Joko! Bertahanlah! Dani, yang masih tergeletak di lantai, tertawa kecil meski darah mengalir dari bahunya. Kau tetap kalah, Kak. Bu Siska menatapnya dengan penuh kebencian. Diam. Ia mengarahkan pistolnya lagi, tapi tangan Joko yang gemetar menahannya. Jangan, biarkan, darah lebih banyak, tumpah, gumam Joko dengan suara lemah. Bu Siska menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau butuh rumah sakit. Kita harus pergi sekarang. Tapi langkah kaki terdengar dari luar. Suara mobil mendekat. Dani tersenyum miring. Sepertinya, teman-temanku sudah datang. Bu Siska langsung sadar. Ini jebakan. Dani pasti sudah memanggil orang-orangnya sejak awal. Ia membantu Joko berdiri dengan susah payah. Kita harus keluar dari sini. Joko, yang tubuhnya sudah lemah, hanya bisa mengangguk pelan. Mereka harus kabur. Tapi pertanyaannya, apakah mereka masih sempat sebelum semuanya berakhir? Suara langkah kaki semakin mendekat. Joko berusaha tetap sadar meski darah terus mengalir dari lukanya. Bu Siska menggenggam tangannya erat, berusaha menahannya agar tidak jatuh. Dani masih tergeletak di lantai, tersenyum meski wajahnya mulai pucat. Kalian tidak akan bisa lari. Bu Siska menggertakkan gigi. Ia menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Jendela besar di sisi ruangan menjadi satu-satunya pilihan. Tanpa pikir panjang, ia menarik Joko dan berlari ke arah jendela. Brak! Kaca pecah berserakan saat mereka menerobos keluar. Udara malam yang dingin menyambut mereka saat tubuh mereka mendarat di tanah berumput. Joko mengerang kesakitan, tapi Bu Siska tidak punya waktu untuk berhenti. Dari dalam rumah, suara orang-orang Dani mulai terdengar. Sial! Mereka kabur. Kejar mereka! Bu Siska menarik Joko berdiri. Ayo, kita harus sampai ke mobil. Dengan sisa tenaga, Joko mengikuti langkahnya. Napasnya terengah-engah, tapi ia tahu mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka berhasil mencapai mobil, tapi baru saja Bu Siska membuka pintu. Dor! Sebuah peluru menghantam pintu mobil, hanya beberapa inci dari tangannya. Mereka menoleh. Di depan villa, beberapa pria bersenjata sudah mengepung mereka. Dani muncul di tengah-tengah mereka, masih memegangi bahunya yang berdarah. Wajahnya dipenuhi rasa puas. Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa lari. Bu Siska merapatkan rahangnya. Ia masih memegang pistolnya, tapi jumlah mereka kalah jauh. Joko bersandar ke mobil, tubuhnya semakin lemah. Siska! Bu Siska menggenggam tangannya. Ia harus mengambil keputusan sekarang. Melawan atau menyerah? Tapi sebelum ia bisa memilih, suara sirene polisi menggema di udara. Semua orang menoleh. Lampu merah dan biru berpendar di kejauhan, semakin mendekat. Wajah Dani berubah. Apa-apaan ini? Bu Siska tersenyum samar. Aku bukan satu-satunya yang membawa kejutan malam ini. Mobil-mobil polisi meluncur cepat, mengepung area villa. Para pria bersenjata Dani panik. Beberapa mulai berlari. Dani mundur selangkah. Tidak, ini tidak mungkin. Seorang polisi keluar dari mobil dan berteriak. Turunkan senjata. Kalian sudah dikepung. Dani menoleh ke kiri dan kanan,
mencari jalan keluar. Tapi kali ini, ia tidak punya pilihan. Lanjutkan? 4O. Anda bilang. Lanjutkan. ChatGPT bilang. Bab 13. Kejatuhan Dani. Dani mencengkeram bahunya yang berdarah. Napasnya memburu. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri, tapi lampu merah biru yang berpendar di sekitar villa membuatnya sadar. Ia telah kalah. Turunkan senjata, teriak seorang polisi lagi. Anak buah Dani mulai menyerah satu persatu. Mereka melemparkan senjata ke tanah, mengangkat tangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tapi Dani tidak mau menyerah begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Joko. Aku tidak akan pergi sendiri ke neraka, gumamnya pelan. Bu Siska melihatnya. Joko, awas. Dor. Sebuah tembakan menggema di udara. Joko menutup mata, bersiap menerima peluru yang akan mengakhiri hidupnya. Tapi anehnya, rasa sakit tidak datang. Ia membuka matanya perlahan. Dani masih berdiri di tempatnya, tapi matanya membelalak. Ia melihat dadanya sendiri, di mana darah mulai merembes keluar. Lalu tubuhnya melemah. Pistolnya terlepas dari genggaman. Ia jatuh berlutut. Dari belakangnya, seorang polisi masih memegang senjata dengan posisi menembak. Target berhasil dilumpuhkan, katanya dengan suara tegas. Dani menatap Joko dengan senyum pahit. Kau masih menang, Kak. Lalu napasnya bergetar, dan akhirnya terhenti. Joko menatap tubuh adiknya yang tak lagi bergerak. Ada rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Dani memang musuhnya, tapi tetap saja, dia adalah adiknya. Bu Siska berlutut di samping Joko. Sudah berakhir, katanya pelan. Joko tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau justru hancur. Lampu-lampu polisi masih berkedip di sekitar villa. Beberapa petugas sibuk mengamankan tempat kejadian, mengumpulkan senjata yang ditinggalkan anak buah Dani, dan memasukkan mereka ke dalam mobil tahanan. Joko masih duduk di tanah. Diam. Luka di perutnya masih berdarah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan di dalam dadanya. Dani, adiknya, kini telah tiada. Bu Siska berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Joko, kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Joko menoleh pelan, tatapannya kosong. Dia masih adikku, Siska. Bu Siska menelan ludah. Aku tahu. Joko menatap tubuh Dani yang kini ditutupi kain putih oleh petugas. Aku ingin dia berubah. Aku ingin menebus kesalahanku dulu. Tapi sekarang semuanya terlambat. Bu Siska tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu luka yang diderita Joko bukan hanya fisik, tapi juga batin. Seorang petugas mendekat. Bu Siska, ambulans sudah siap. Kami akan membawa Pak Joko ke rumah sakit sekarang. Bu Siska mengangguk. Baik. Dengan perlahan, ia membantu Joko berdiri. Joko mengerang pelan. Luka tembaknya semakin melemahkannya. Tapi ia tidak melawan. Ia membiarkan dirinya dibantu masuk ke ambulans. Saat pintu ambulans tertutup, Joko menatap jendela. Villa yang kini dikelilingi polisi itu semakin jauh dari pandangannya. Semua sudah berakhir. Tapi kenapa hatinya masih terasa berat? Ambulans melaju di jalanan kota yang masih basah oleh hujan. Joko berbaring dengan wajah pucat. Selang infus menempel di lengannya. Bu Siska duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, seolah takut kehilangan dirinya. Suara sirene menggema di udara, tapi di dalam ambulans hanya ada keheningan. Joko memejamkan mata, tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Wajah Dani masih terbayang jelas. Tatapan terakhirnya. Senyum pahitnya. Kata-kata terakhirnya. Kau masih menang, Kak. Apakah ini kemenangan? Joko tidak yakin.
Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Bu Siska menyentuh wajahnya dengan lembut. Joko, bertahanlah. Kita hampir sampai. Joko membuka matanya perlahan, menatap wanita yang kini ada di sisinya. Wanita yang rela mempertaruhkan segalanya untuknya. Joko mengerjapkan mata. Siska. Suaranya lemah. Bu Siska mencondongkan tubuhnya. Aku di sini. Joko mengatur napasnya yang berat. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Bu Siska tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ambulans berhenti di depan rumah sakit. Tim medis segera bergegas mengeluarkan tandu dan membawanya masuk ke dalam ruang gawat darurat. Saat Joko dibawa melewati lorong rumah sakit yang terang, pikirannya mulai kabur. Tapi sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, ia menggenggam tangan Bu Siska satu kali lagi. Ia tidak sendiri lagi. Dan mungkin, ini adalah awal yang baru. Hikmah dari cerita ini. Setiap manusia memiliki masa lalu dan kesalahan, tetapi setiap orang juga memiliki kesempatan untuk berubah. Balas dendam tidak selalu membawa ketenangan, justru bisa menciptakan luka yang lebih dalam. Hanya dengan keikhlasan dan kejujuran, seseorang bisa menemukan kedamaian sejati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura 40. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat menyerupai kisah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di dalamnya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar bisa terus menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.